Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, channel Kiki Wahyudi. Hari ini Kiki ada rekan untuk mewakilin teman-teman pertanyaan yang sering teman-teman untuk ngambil rumah itu prosesnya bagaimana. Nah, di sini rekan saya akan bertanya mewakili teman-teman sekalian, proses pengambilan rumah itu seperti apa. Ya kan banyak nih pertanyaannya gitu kan. Udah saya buatin listnya pertanyaan teman-teman semua di sini. Apa aja sih yang sering ditanyakan gitu. Nanti Bang Kiki jadi penjawabnya di sini. Boleh ngerokok dulu? Rokok aja dulu. Oke teman-teman, saya ngerokok dulu ya. Boleh? Alamat pesona nih, kalau yang dilihat sama gua gitu banyak banget pesona kahuripan itu banyak, bahkan ada yang bilang ada di Parung gitu. Yang benernya di mana sih kalau yang pesona ini tuh Bang Kiki itu? Kalau pesona itu Pak, jadi pesona 1 dan 2 itu ada di desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Untuk di pesona Kahuripan 3 itu ada di Jalan Rawaragas, Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Cilengsi, Jawa Barat. Dan untuk pesona Kahuripan 4 masih satu Desa Bojong, tapi jalannya Jalan Raya Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Cilengsi, Jawa Barat. Itu untuk lokasi perumahan di pesona Kahuripan 4. Kalau selain yang Kiki sebutin tadi itu bukan pesona Kahuripan, mungkin yang Pak Fahmi tadi yang menanyakan itu ada yang di Parung, itu sama nama tempatnya doang atau lokasi, tapi nama perumahannya bukan pesona Kahuripan. Itu teman-teman. Nah, yang sekarang dipasarin kan ada banyak nih tadi, 1, 2, 3 dan 4 yang disebut. Yang sedang dipasarkan yang mana? Yang sedang dipasarkan itu pesona Kahuripan 1 itu ada, dan pesona Kahuripan 2 juga ada yang dipasarkan, pesona Kahuripan 3 juga ada dipasarkan, dan pesona Kahuripan 4 pun ada yang dipasarkan. Tapi untuk pesona 1, 2, 3 yang dipasarkan itu rumah komersil. Untuk pesona Kahuripan 4 subsidi dan komersil. Oh, jadi di pesona Kahuripan 4 ini ada subsidinya? Ada subsidinya. Kalau yang 1, 2, 3 itu subsidinya sudah habis, tinggal rumah komersil. Perkiraan selesai gitu kan, baru dibangun pesona Kahuripan 4 ini. Perkiraan selesai dan akadnya itu kapan? Perkiraan kalau tim teknik dari setelah meeting itu ditargetkan atau rencananya akad kredit di bulan Maret atau April. Kenapa? Kalau cuacanya mendukung, kemungkinan di bulan Maret itu sudah bisa akad kredit teman-teman untuk di pesona Kahuripan 4. Yang akan diakadkan itu sekitar 500 unit untuk di pesona Kahuripan 4. Gitu. Nah, ini nih pertanyaan yang sering, kenapa sih kalau subsidi itu jauh dari kota gitu? Ini maksudnya jaraknya ya. Kenapa subsidi itu harus jaraknya jauh? Nah, ini yang paling poin penting teman-teman. Kenapa subsidi itu jauh atau di pinggiran kota? Karena subsidi itu kita melihat NJOP tanah teman-teman. Kenapa? Kalau tanah di kota sekarang udah NJOP-nya tinggi. Kalau mau dijual untuk rumah subsidi itu tidak bisa, karena harganya tidak masuk. Jadi mau tidak mau rumah subsidi itu ke pinggiran kota biar masuk NJOP-nya untuk rumah subsidi. Semakin teman-teman tunda untuk ambil rumah subsidi, pinggiran kota akan menjadi kota dan rumah subsidi itu akan semakin jauh jaraknya. Misalkan di tahun 2015 dari kota untuk pembangunan rumah subsidi jarak misalkan 10 kilo atau 15 kilo. Tahun 2016 bisa jadi 17 kilo. Tahun 2017 bisa jadi 20 kilo. Dan seterusnya seperti itu. Kenapa? Rumah subsidi semakin dipending, akan semakin jauh, harga semakin besar, dan rumahnya akan semakin kecil. Kalau
Pesona Kahuripan 4 ini ada berapa sih yang dibangun unitnya? Total gitu semua. Total untuk Pesona Kahuripan 4 itu teman-teman dibangun ada sekitar 1078 unit. Yang dimana akan dibuka blok A, B, C, dan D. Blok A itu ada 271, blok B ada 279, blok C ada 203, dan blok D ada 313. Dan ditambah toko, tapi teman-teman tokonya nggak dijual nih. Kenapa sih nggak dijual? Ya alhamdulillah kita mendapatkan seorang pemimpin di perusahaan ini yang selalu mensejahterakan karyawan-karyawannya gitu. Makanya bagi karyawannya yang pengen buka usaha juga selain menjual perumahan, jadi bisa sambil usaha dengan menyicil pertokan di Pesona Kahuripan. Maka toko-toko yang di Pesona Kahuripan itu tidak dijual tapi diberikan atau mau sewa untuk bagi karyawan yang mau usaha. Soalnya bang, kan saya pengen mengajukan dan di sini kan marketingnya banyak. Bisa nggak sih bebas pilih marketingnya siapa atau gimana gitu? Kalau untuk marketing sebenarnya bebas memilih, tapi poin yang paling penting nih teman-teman, kalau sudah menghubungin satu marketing, jangan menghubungin ke marketing yang lain. Kenapa? Karena nanti akan menjadi rancu. Contoh misalkan Pak Fahmi menyerahkan persyaratan dengan Kiki nih, udah booking dengan Kiki, tapi menanyakan lagi ke marketing lain, Pak berkas saya udah di mana? Nanti kan yang pasti marketing lainnya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena tidak tahu. Makanya disarankan kalau teman-teman sekalian udah ngambil rumah dan satu marketing, cukup satu aja. Kenapa? Biar tidak akan rancu dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting adalah marketing yang ada di Pesona ya, selain Pesona itu jangan teman-teman. Kenapa? Di perusahaan kita tidak akan bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Biar oknum-oknum yang mengataskan nama Pesona itu tidak bisa bergerak. Gitu. Biar nama kita jelas. Jadi teman-teman bisa buat janjian dulu dengan marketingnya, bisa hubungin, ketemuan di kantor, itu bisa masuk kayak gitu. Kalau yang ini bang, ada lagi nih. Kalau wirausaha atau wira swasta, saya lihat kan di brosur itu persyaratannya harus ada slip gaji, koran. Kalau wirausaha itu kan nggak ada staf kerja dan slip gaji nih. Iya. Nah itu apakah bisa ngambil subsidi atau gimana bang? Kalau untuk wirausaha atau wira swasta atau yang lain lah yang disebutnya itu, kenapa nggak bisa ngambil subsidi? Seperti ini, ada ketentuan-ketentuan dari kriteria bank pengajuan. Contoh untuk di wilayah Jabotabek, untuk wira usaha atau wira swasta itu tidak dapat subsidi. Kenapa? Karena dianggap wira swasta itu penghasilannya lebih dari UMR. Seperti itu, makanya tidak layaknya dapat rumah subsidi. Tapi untuk mengajukan non subsidi itu bisa. Makanya setiap wira usaha atau wira swasta yang ingin mengambil rumah subsidi itu pasti akan diarahkan ke komersil. Kebanyakan akan ditolak. Gitu. Sayang daripada iya. Daripada udah booking, ujung-ujungnya hasilnya udah tahu pasti akan ditolak, lebih baik jangan seperti itu. Di subsidi di Pesona ini kan banyak ya, komersil dan subsidi. Tadi ada 1000 berapa? Ada 1078 unit. Nah itu tipenya apa aja sih? Kalau untuk subsidi teman-teman, subsidi itu ada tipe 30/60 dan ada juga subsidi 30/90. Nah yang 30/90 itu ada kelebihan tanah atau disebutnya HUK. Nah HUK itu per meternya dibayarkan 1.200.000 dikali 30 meter. Jadi tinggal ditambahkan, tapi angsurannya tetap subsidi. Dibayarnya di awal cash.
Jadi sisa tanahnya harus dibayar cash. Itu bagi teman-teman yang ingin mau ngambil rumah subsidi tapi dengan luas tanah yang besar. Kalau untuk cicilannya nih, yang subsidi dan komersil, flat atau enggak sih? Kalau untuk subsidi teman-teman itu angsurannya flat. Nah subsidi juga ada 3 nih. Ada yang disebut namanya FLPP, itu dengan kriteria gaji pokok tidak lebih dari 4 juta dan angsurannya dari awal sampai akhir itu flat. Ada juga subsidi BP2BT, itu gaji atau take home pay-nya itu maksimal 8 juta. Gapok lebih dari 4 juta tidak masalah, dan dapat bantuan uang muka dari 38 juta sampai 40 juta. Tapi angsurannya dari tahun pertama, kedua dan ketiga dia nggak flat, tapi tahun keempat dan seterusnya dia flat. Nah, dan ada satu lagi itu subsidi SSB, selisih bunga. SSB, sebutannya SSB itu dia kriterianya gapok lebih dari 4 juta tidak apa-apa, tapi flatnya dari tahun pertama sampai 10 tahun, dari 11 ke 15 tahunnya dia nggak flat. Jadi tuker tuh yang SSB sama yang BP2BT tuh tuker nih floatingnya ya. Iya. Kalau BP2BT di depan, kalau SSB di belakang. Tapi pengennya FLPP nih, gimana tuh? Nah, kalau milih skema skemanya gitu, gimana bang? Bisa apa enggak? Kalau skemanya itu tergantung kuota dari pemerintah teman-teman. Nah untuk di tahun 2021 kuota FLPP itu ada lagi, dan itu juga sekitar berapa ratus ribu. Nah jadi kalau misalkan kuotanya itu FLPP ada, itu teman-teman bisa ngambil dapat FLPP. Tapi kalau kuotanya habis, berarti ada 2 subsidi. Nanti akan dapat SSB atau BP2BT gitu. Jadi rumah subsidi itu ada 3. Tapi dari 3 itu sebenarnya hampir sama aja. Cuman beda penyebutan uang. Misalkan keunggulan di BP2BT dia dapat yang 40 juta itu. Dapat bantuan 40 juta dan juga pokok hutang rumahnya dia lebih kecil. Kalau FLPP dia hutang pokoknya gede tapi angsurannya flat. Kalau SSB di antara keduanya. Dia lebih rendah juga dan flat sampai 10 tahun. Kalau untuk komersil angsurannya gimana? Kalau yang komersil dia itu tadi dia dari awal sampai akhir nggak flat. Tapi di situ dari tahun pertama ke 2 tahun flat, sisanya dia ngikutin suku bunga. Suku bunga untuk komersil tertingginya di bunga 13,5%. Itu untuk komersil teman-teman. Jadi suku bunganya tertinggi 13,5. Ada lagi mewakili teman-teman nih. Ini Pak Fahmi sedang mewakili teman-teman nih pertanyaannya. Nah ini nih, gimana sih caranya agar tidak ditolak bang? Kan sayang nih kalau udah booking terus udah ujungnya ditolak. Kita menghindarinya kayak gimana sih? Ini yang kebanyakan teman-teman nih yang sering kalau ngambil rumah itu yang poin paling penting adalah pertama itu BI checking. Itu paling penting pertama teman-teman. Nah BI checking itu mempengaruhi untuk pengajuan rumah. Misalkan ini teman-teman punya hutang dulunya tapi udah lunas, histori teman-teman yang ngambil angsuran itu sering telat, itu nggak bisa. Atau teman-teman sekarang punya hutang cicilannya di atas 1 juta, itu nggak bisa. Dia 2 opsi, bisa diterima atau dia disebutnya penurunan plafon. Penurunan plafon itu penambahan uang muka tapi angsurannya kecil, dalam arti memperbesar DP tapi angsurannya kecil. Atau yang ketiga juga BI checkingnya, yaitu teman-teman punya angsuran sering telat tapi nggak pernah diselesaikan masalah angsurannya, itu disebut call 5 atau blacklist. Nah, jadi itu poin pertama supaya pengajuannya tidak ditolak. Kedua, kriterianya harus karyawan tetap atau outsourcing itu minimal 3 tahun.
Kalau karyawan tetap minimal 1 tahun. Kurang dari itu pasti akan teman-teman pengajuannya akan ditolak. Tapi ingat teman-teman, untuk rumah subsidi tidak semua karyawan kontrak atau outsourcing itu bisa gitu. Jadi ada tempat-tempatnya sendiri. Misalkan kayak di wilayah Bogor itu karyawan kontrak atau outsourcing bisa ngambil di sini. Tapi di perumahan lain kita tidak tahu kriterianya seperti apa. Beda-beda kebijakannya masing-masing. Takut gimana sih cara ngeceknya gitu? Takutnya saya lupa gitu. Ada kadang kan udah lama nih saya punya cicilan motor tapi lupa itu pernah telat atau enggak. Ngeceknya itu gimana, Bang? Iya, untuk pembayarannya nggak pernah telat atau enggak gitu kan. Pada ngapain sih? Nah, itu teman-teman ini selaku bos kita di sini nih, Pak Aga. Bukan. Pak, gimana Pak cara ngecek BI checking, Pak? Cek BI checking. Iya. Sebetulnya cara ngecek BI checking datang ke OJK sih. Otoritas Jasa Keuangan teman-teman gitu. Cuma kan itu butuh waktu. Nah, kita di sini bisa menjelaskan kepada debitur atau konsumen bahwa pastikan tidak pernah punya kredit macet, pastikan tidak sedang punya cicilan yang pembayaran cicilannya selalu telat jatuh tempo. Kalau sudah terhindar dari hal-hal tersebut itu sudah pasti aman BI checking. Udah aman. Itu secara teorinya. Kalau mau ngecek langsung ke OJK boleh, cuman butuh waktu. Oke, bye. Iklan maaf iklan bro. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Pak Angga Budi Kusuma tadi. Bisa langsung datang ke OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau teman-teman lupa nih pernah pembayarnya telat atau enggak, itu bisa dicek ke OJK langsung. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin itu aja. Nanti kan bisa lanjut. Dan yang paling penting teman-teman, untuk pengambilan rumah itu pastikan ada pergerakan yang rumahnya yang kita mau ambil. Contoh, setiap hari itu misalkan sekarang perumahan ini yang kita ambil, kita lihat setiap harinya ada nggak pergerakan. Jangan sampai teman-teman ngambil gitu kan, uang udah masuk tapi rumah nggak jadi, kasihan teman-teman. Jadi jadilah customer yang cerdas, maksudnya itu cerdas, bisa mengetahui ini perumahan akan ada masalah atau enggak gitu. Dan untuk harga rumah subsidi itu untuk di wilayah Jabodetabek itu semua sama, tapi ketentuan dan kriterianya itu berbeda-beda. Itu yang paling penting. Kemarin dengar sempat melihat juga itu tuh jadi developer terbaik di kategori KPR bersubsidi, bener nggak itu? Bukan KPR terbaik, tapi di kemarin di penutup mau akhir tahun itu teman-teman, kita dapat penghargaan developer terbaik senasional. Jadi kita memenuhi kriteria bank sehingga mendapatkan penghargaan developer terbaik. Pesona Kahuripan itu teman-teman tujuannya adalah cuma satu, niatnya ibadah, membantu sebanyak mungkin teman-teman punya rumah di sini. Jadi tujuannya itu. Kalau tujuannya sudah seperti itu, seperti penghargaan atau yang lain-lainnya akan mengikuti. Kenapa di situ? Karena kita akan totalitas. Contoh, misalkan Pak Fahmi mau ngambil rumah, bukan langsung Pak Fahmi suka dengan rumahnya, ya udah tinggal ambil booking aja, enggak. Kalau di Pesona Kahuripan itu mau ngambil cukup lumayan ketat. Kenapa? Karena kita akan seleksi di awal dulu gitu. Contohnya akan kita tanya BI checkingnya bagaimana, terus masa kerjanya bagaimana, kriterianya bagaimana, penghasilannya seperti apa. Kita tanya itu dulu. Kalau memenuhi persyaratan kriteria bank, baru kita akan mengarahkan teman-teman untuk ngambil rumah gitu. Jangan sampai teman-teman udah ngambil tapi hasil akhirnya ditolak, seperti itu. Jadi di Pesona Kahuripan itu adalah tujuannya itu tadi teman-teman, membantu teman-teman sekalian punya rumah dan niatnya ibadah.
seperti itu. Ada lagi yang lain? Mungkin nanti lagi teman-teman. Berarti kalau yang mau nanya ya tinggal komen aja. Nah, bagi teman-teman kalau masih bingung, ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar di channel Kiki Wahyudi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share videonya, biar video yang kita buat ini memberikan informasi-informasi tentang mengambil rumah itu seperti apa. Jangan sampai teman-teman kena tipu sama oknum-oknum yang nggak jelas seperti itu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman video Kiki hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman atau yang lainnya. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.